Amin. Seperti biasa, 3 ayat ya. Amin. Yesaya pasal 32 sampai 33 ya. Kemudian lanjut dari Kolose pasal 2 ya. Amin. Yesaya berapa kota ya, Kak? Ini saya share di ini ya. Di chat ya. Ya. Yesaya 32 sampai 33. Itu bisa saya, lalu Eko, Fiska, terus Iva, dan sebaliknya ya. Motor terus ya. Amin. Saya 32 ayat 1, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang berburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara. Jelas, orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat, sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan omong kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minum. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, yang merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Evelyn. Tatapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. 13 ya? 13. Oh ya, maaf. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berbuah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Amin. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Kau kami nanti-nantikan.
Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jaran seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Lihat orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Amin. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi karpur dan akan dibakar dalam api seperti samak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tetapi tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang pataknya tidak dicabut oleh seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayun tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Amin. Puji Tuhan. Jadi dari kedua pasal ini kembali lagi kita akan membahas hal yang tidak jauh berbeda, yaitu bagaimana Tuhan ingin memulihkan kondisi bangsa Israel ya. Tapi di sini adalah Dia Tuhan Allah kita, seperti dikatakan ayat pertama, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Jadi di sini adalah bagaimana Tuhan akan berdiri untuk membawa umatnya. Ya, Dia akan mengangkat seorang raja. Ya,
puji Tuhan, yaitu adalah Kristus sendiri, perlambangannya dari hari ini. Bagaimana supaya dalam kondisi manusia seperti ini, Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan kebenaran, Tuhan memberikan perasaan, di mana supaya umat Tuhan hari ini boleh mengikuti apa yang Raja itu perintahkan. Hari ini kita Amin. puji Tuhan, kita telah mengikuti Raja yang benar, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi kita lihat ya, kemudian di ayat yang ke-12 ya, dari pasal yang ke-32 ini, katakan, tetapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ayat 13, tetapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergilang-gilang di kota yang penuh keriaan. Nah, apa? Di situ Tuhan akan menghancurkan, di mana sebenarnya umat Israel itu harusnya sadar bahwa kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berkata, bahkan Tuhan sudah bertindak, harusnya mereka bertobat. Namun apa yang terjadi? Kita lihat ya, di ayat yang ke-18, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Nah, jadi Tuhan sudah menunjukkan sebenarnya nih, bangsa aku akan tinggal di tempat yang aman, tentram. Ya. Namun, oleh karena kedegilan hatinya, maka Tuhan terus memberikan seperti peringatan, ya, seperti hari ini. Maka di ayat yang ke-33 dikatakan tadi, ayat yang kedua, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Bangsa itu sudah sadar bahwa mereka perlu dikasihani. Mereka berdoa. Nah, sehingga apa? Katakan Tuhan terus mewahyukan di ayat yang ke-10, sekarang aku akan bangkit firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri, sekarang aku akan berdiri tegak, ya. Jadi, teman-teman, pada sore ini kita kembali mendapatkan bahwa memang tidak ada sesuatu pun yang bisa kita kerjakan selain berlindung di bawah Tuhan dan mendengarkan, mengasihi firman-Nya. Sehingga apa dikatakan ayat 22, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Namun, bagaimana hati kita perlu tertuju kepada Raja ini, kepada hakim ini. Kapan? Tiap waktu, tiap saat, tiap detik, 24 jam sehari. Ya, jadi teman-teman sulit? Tidak ya, harusnya kita sama-sama belajar. Baik, oleh karena itu kalau tidak ada pertanyaan atau mau bagikan sesuatu, adakah yang mau? Belum, Kak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Oh, sama tadi mungkin ada yang bingung ya. Di ayat yang pertama dikatakan, apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Apa itu digarong? Tadi saya sudah share. Garong itu adalah rampok, pencuri. Jadi di sini kalau kita mencuri waktu kita sendiri, maka kita akan dicuri. Ya, kenikmatan kita, berkat yang kita terima dari firman gitu. Maka kita harus baik-baik ya. Puji Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 15. Masih Evelyn. Ya. 2 ayat lagi. Ayat berapa ya, Kak? 1. Ya, ayat 1 sampai 15. Kolose pasal 2. Ayat 1, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, situ boleh lanjutin. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah,
Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin ya, puji Tuhan. Buat imanmu dalam Kristus. Ayat 8 ayat 6 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Bentar Kak, aduh hilang. Dari orang mati. Amin. Ayat berapa tadi? 13 sekarang. Kelas 2 ya? Ya. Iya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Puji Tuhan. Oke. Baik, jadi sangat ini ya, lugas ya bagaimana kitab Kolose pasal 2 ini. Ada yang mau sharing dulu atau mau bertanya, dipersilakan. Ya, saya sharing sedikit dari ayat 11-12 ya. Dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya, jadi kebiasaan sunat itu sebenarnya adalah praktek perjanjian lama ya. Jadi zaman dulu orang untuk menandakan dia adalah orang percaya itu adalah dengan disunat. Tetapi di dalam zaman perjanjian baru dilanjutkan di ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati ya. Puji Tuhan, di perjanjian baru ini ya, tanda sunat ini digantikan dengan baptisan ya, yang artinya sebenarnya adalah melalui kita dibaptis, tubuh dosa kita itu ditanggalkan. Ya, jadi ketika kita menyadari hal ini, maka ketika kita hidup, ya kita juga adalah hidup yang dijauhkan dari dosa. Artinya hidup yang membenci dosa. Kenapa? Karena kita ingat sekali lagi bahwa tubuh dosa kita ini sudah ditanggalkan ketika kita dibaptis. Ya, di situ dikatakan dibaptis itu artinya kita dikuburkan. Ya, tubuh dosa kita yang lama sudah dikubur, dan hari ini ya kita ada dalam satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang telah dibangkitkan oleh kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah. Nah, karena itu melalui surat Kolose ini kita perlu memiliki satu kehidupan yang baru, ya, yaitu kehidupan yang menang atas dosa. Kehidupan yang juga menjadikan Kristus sebagai yang utama dan terutama ya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itu sharing singkat dari saya. Amin. Haleluya. Dari
Nevliani, Fiska, Pransdito, ada? Dari singkat begitu enggak apa? Amin. Tuhan ya, kalau begitu. Di sini saya mau tekankan sekali lagi bahwa ayat yang ketiga ya, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak mengambil dia, maka kita akan kehilangan itu, ya, kehilangan harta, hikmat, dan pengetahuan yang berasal dari Kristus. Maka di ayat yang ke-8 dibilang tadi, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Hari ini banyak sekali ya yang berkeliaran atau banyak ya di sosial media itu berita-berita ya yang kelihatannya baik tapi kosong dan palsu ya. Maka kita semua bisa berhati-hati, berjaga-jaga. Gimana caranya? Yaitu kita dekat pada firman, kita juga selalu berpaut ya, kita terus mengacu kepada Alkitab yang murni, yaitu dari firman Allah. Bukan berdasarkan filsafat dari orang atau pandangan dari orang, tapi bagaimana kita hanya melihat Alkitab yang murni. Amin. Nah, gimana supaya tahunya? Gimana supaya bisa beritakan atau sharing dari firman? Ya kita harus baca, harus menikmati, harus mengambil kesempatan yang ada, mengambil itu, lalu kita bisa mengaplikasikannya. Kenapakah kesulitan banyak orang sulit sekali berbicara firman? Karena kurangnya membaca. Nah, itu alasannya ya. Alasan yang paling besar adalah kurang membaca, kurang menikmati. Ya, jadi ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita tutup. Oke, baik ya. Kalau tidak ada, kita nanti seperti biasa doa, kemudian nanti kita akan absen ya. Amin. Kita bersatu dalam doa ya. Amin. Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, kami mengucap syukur padamu atas setiap rahmat dan belas kasih. Oh, kami bisa membaca kitab lagi sore ini. Biarlah 30 menit setiap hari bukan suatu pemborosan atau waktu yang dibuang, tapi kami percaya apa yang telah kami gunakan ini adalah baik ya Tuhan. Rumah rahmati juga supaya setiap teman-teman yang belum bisa bergabung sore ini, mereka tetap bisa membaca pribadi. Tuhan kami percaya bahwa di dalam Dikau ada keselamatan, ada segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Tuhan juga jagalah kami dari setiap ajaran yang tidak sesuai dengan firman kebenaran, yang berasal dari pikiran manusia. Tuhan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang adil. Oh, sertailah perkuliahan, sekolah, juga pekerjaan kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk kondisi negara ini agar bisa segera pulih Tuhan seperti semula. Tuhan sertailah keluarga kami masing-masing. Terima kasih, kami memuji-Mu. Amin. Amin.